Kabar bahagia menghampiri para pebasket amatir yang berada di jenjang SMA. Developmental Basketball League (DBL) 2021-2022 kembali bergulir dan akan dimulai di DKI Jakarta. Tak jauh berbeda dengan kegiatan olahraga lainnya, DBL akan menerapkan protokol kesehatan ketat. Seperti tanpa penonton, pemain sudah menerima vaksin dosis kedua yang dibuktikan di aplikasi Peduli Lindungi, hingga tes PCR kepada pemain, official, dancer dan orang-orang yang terlibat di dalam lapangan. Hal ini guna meminimalisir kemungkinan penyebaran COVID-19. Pihak penyelenggara pun memberikan kabar baik yaitu lulusan tahun 2020 kemarin dapat memperkuat tim sekolahnya. Hal ini disampaikan oleh Rocky Magbal selaku Senior Manager Corporate Communication DBL Indonesia. DBL akan bergulir di 22 provinsi yang dimulai dari DKI Jakarta tanggal 7 hingga 23 Oktober mendatang. Bang, kabarnya DBL akan segera bergulir kembali nih. Ya. Bagaimana persiapannya hingga saat ini, Bang? Boleh diceritakan? Ya. Jadi secara maraton kami berkoordinasi, beraudiensi, karena DBL ini kan sebenarnya penyelenggaranya bukan hanya di satu provinsi, tapi ada 22 provinsi. Nah, secara maraton kami memulai audiensi dengan Kemenpora, Kemenkes, lalu juga Satgas Penanganan COVID nasional, dan tentunya dengan pemerintahan di tingkat daerah, provinsi, sampai pada penyelenggaraan. Karena penyelenggaraan di kota, ya. Nah, dari hasil audiensi kami menerima banyak arahan, terutama terkait dengan protokol kesehatan yang wajib diterapkan dalam penyelenggaraan Honda DBL tersebut. Kami sebetulnya sudah melakukan test case tentang penyelenggaraan dengan protokol kesehatan, penyelenggaraan dengan penyesuaian di masa pandemi, lebih tepatnya pada bulan Februari dan Maret lalu di Kota Mataram dan Palembang. Di situ kami sudah menerapkan betul sesuai arahan dan sebagainya. Cuman dalam situasi saat ini termasuk karena penerapan dari PPKM dan sebagainya, kita harus ada penyesuaian kembali. Penyesuaiannya nggak banyak sebetulnya, cuman yang paling utama adalah syarat keikutsertaan peserta, baik itu pemain basket, dance maupun wasit, official dan lain, adalah sudah harus vaksin dosis kedua. Itu syarat mutlak yang diminta oleh pemerintah dan wajib untuk semuanya mengikuti itu. Dibuktikan nanti dengan sertifikat vaksin dan mengisi aplikasi Peduli Lindungi. Lalu syarat yang wajib berikutnya adalah wajib melakukan tes PCR untuk memastikan mereka yang terlibat negatif dari virus COVID, ya kan? Nah, pelaksanaan tes itu sendiri nanti kami dari penyelenggara di Indonesia yang mengalokasikannya, ya kan? Jadi seluruh nanti tinggal datang untuk mengikuti tes tersebut, dan memang apabila negatif baru diperkenankan ikut serta pada kegiatan kita. Nah, penyelenggaraan sendiri dari 22 provinsi dari pihak pemerintah menyarankan untuk menyelenggarakan yang pertama di Jakarta pada tanggal 7 sampai 23 Oktober, lalu berlanjut ke Surabaya juga dimulai pada tanggal 7 sampai 23 Oktober, lalu berlanjut ke Surabaya juga dimulai bulan Oktober setelah selesai Jakarta. Nah, baru setelah itu nanti kita akan kaji untuk ke provinsi-provinsi lainnya dari Aceh sampai ke Papua. Untuk Jakarta sendiri, itu kan dimulai tanggal 7 ya tadinya. Ada berapa tim yang akan bertanding? Memang ada situasi yang agak berbeda dengan penyelenggaraan Honda DBL DKI Jakarta Series seperti tahun 2012 berhenti, terakhir di 2019 ya. Sejak 2019-2018 kita membagi menjadi beberapa region ya. Cuman untuk tahun ini karena situasi kondisinya juga, nanti kita akan coba menyelenggarakan di satu tempat. Menyelenggarakan di satu tempat karena apa? Karena secara pengawasan, secara penerapan protokol kesehatannya itu bisa benar-benar lebih baik lagi ya.
saya juga lupa menyampaikan bahwa di penyelenggaraan seri DKI Jakarta nanti memang kita pusatkan di satu penyelenggaraan, dan ada salah satu pertimbangan kenapa terkait dengan pemilihan venue. Di pemilihan venue, kalau kita mungkin lihat di beberapa tempat itu sepertinya nggak memungkinkan kondisi saat ini, seperti misalkan di penyelenggaraan Jakarta Selatan di Bulungan, itu nggak memungkinkan karena saran dari pemerintah penyelenggaraan kalau di tempat seperti itu akan memungkinkan potensi setelah bertanding dan sebagainya mereka mungkin akan nongkrong atau apa ya. Nah, benar-benar dipilih yang agak tidak memenuhi kriteria tadi ya. Jadi yang benar-benar datang bertanding, selesai bertanding langsung pulang. Memang mau tidak mau dengan beberapa persyaratan ketat tadi dan kondisi yang juga waktu, mungkin tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi secara peserta mungkin kita membatasi sekitar 40 tim saja, padahal sebelumnya mungkin antusiasmenya juga luar biasa untuk DKI Jakarta yang sampai 100 lebih tim yang ikut ya. Tapi ini kondisi-kondisi yang kita ya dengan keterbatasan tapi tetap punya keinginan kuat untuk menyelenggarakan. Dan yang terpenting kami juga punya kepedulian kepada adik-adik agar jangan sampai ada generasi yang hilang. Karena masa SMA, peserta kita kan anak SMA itu kan sangat terbatas. Tahun lalu ketika harus terhenti, kita nggak mau ada yang hilang, karena itu ada regulasi yang kita sesuaikan. Mereka yang tergolong alumni tahun ajaran 2020-2021 atau yang baru Juli kemarin lulus, itu masih kita perkenankan ikut walaupun status mereka saat ini adalah mahasiswa baru ya. Ada pembatasan kuota untuk yang lulus itu? Oh, enggak ada. Jadi itu tergantung kembali kepada sekolah, kepada SMA yang tim yang mau ikut, mau memakai kelonggaran regulasi tersebut, kita persilakan. Enggak pun kita tidak masalahkan. Oke, harapan dari penyelenggara dengan seri yang pertama ini di Jakarta ini apa? Ya, tentunya kami berkoordinasi terkait berbagai hal yang coba kita atur sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi yang terpenting adalah kembali kepada seluruh peserta yang akan terlibat besok atau nantinya. Mulailah mungkin dari saat ini untuk hidup dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Campaign kita kan jaga juta panah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Ini sudah kita dengungkan sejak dulu, sejak awal pandemi. Itu yang tetap kita harapkan diberlakukan. Sambil bagi yang belum memenuhi syarat vaksin 2 kali dosis, mungkin waktu yang ada dipakai untuk mengejar itu, isi peduli lindungi, dan nanti siapkan istilahnya juga siap kesehatan. Jadi saat bertanding, saat berkompetisi nanti benar-benar dalam kondisi yang sehat, sehingga apa yang menjadi tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.